Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Di video ini kita akan lanjut lagi membuat form untuk program studinya. Dimana di sini kita akan membuat tes dulu untuk form tersebut ya. Jadi silakan kalian buka program studi tes. Oke. Ini sudah ada test page index. Kemudian misalnya di sini saya duplikat saja, kita ganti namanya jadi tes create ya, atau page create boleh juga ya, atau form ya, boleh aja, bebas ya. Test page create. Kodenya masih sama. Ini juga kita actingnya sebagai user admin. Kemudian ini factory kita tidak butuh karena kan di form itu kan tidak ada data ya. Kemudian di sini URL-nya itu adalah create ya, seperti ini. Oke, kalau dijalankan PHP Artisan attest ya. Nah, gampang gini. Harusnya error. Oh ada dia. Dia enggak error. Kenapa? Karena memang bisa diakses ya. Kalau kita lihat di sini kita tambahkan /create, dia bisa diakses tapi blank. Nah, seperti itu. Kalau kita tambahkan, kita tingkatkan lagi kodenya, misalnya assertion-nya itu misalnya di sini input atau tipe ya, tipe sama dengan submit, misalnya di sini false. Nah, kalau ini pasti error dia. Kenapa? Karena kan dia berharap melihat tulisan submit, ternyata tidak ada. Oke, kita buat fiturnya. Pertama kita buat link dulu di atas prodi ini. Saya buka program studi index. Lalu di sini, di dalam card body-nya kita buat link rutenya adalah admin.programstudi.create. Kita buat di sini tambah data. Kalau mau kasih tombol, kita kasih efek button btn primary. Oke, klik. Kita akan masuk ke formnya. Di formnya berarti kita buka program studi controller. Nah, di sini kita bisa buat seperti biasa data model atau program studi saja, sama dengan new program studi. Kemudian data rute sama dengan di sini kita buat admin.programstudi.store. Lalu langsung kita return view. Nama tombolnya boleh di sini. Metodenya post. Satu lagi, biasa kita pakai nama tombol ya, nama tombol atau button ya. Simpan gitu saja. Di sini kita buat button name. Oke, kemudian formnya kita buat dulu. Ini dia, Ctrl+Shift+S saja. Namanya kita ganti jadi program studi form. Oke, di sini program studi form benar. Berikutnya tinggal kita ganti di sini tambah data prodi. Ini tidak ada, tabelnya juga kita hapus. Nah, di sini saya lupa kemarin kita pakai package-nya siapa ya untuk buat form itu. Kita masih pakai Laravel Collective HTML ya. Jadi di sini kita buat dulu form model, misalnya modelnya adalah program studi. Kemudian optionnya kita isi dulu rute. Nah, rute itu sebenarnya bisa otomatis dia seperti ini. Oke, jadi rute itu kita bisa cek jika datanya eksis, berarti kita mau melakukan update ya. Kalau tidak, maka kita mau melakukan store. Ini boleh saja seperti ini. Tapi saya lebih suka parameternya dikirim dari ini ya, dari create ya. Jadi rute, ini rutenya. Nanti ketika ngedit, kita ngirim lagi dari controllernya. Ini bebas, tergantung kebiasaan kita masing-masing.
Method misalnya di sini kita buat method lalu file tidak ada. Oke, kemudian kita form close. Nah, di sini kita akan buat B form group. Pertama nama jurusan, atau nama program studi. Oke, ini kita pakai form input. B text ya, atau form text, saya lupa. Form text nama, value-nya null, optionnya class, form control. Nah, di sini ada error spannya kita pakai kelasnya adalah text danger. Kemudian di sini error first, ini seperti biasa. Oke, udah selesai. Nanti kita buat juga untuk nama program studi. Kemudian apa sih kemarin di program studi create ya, kode singkatan fakultas. Berarti di sini ada kode ini juga sama, kode ini juga sama. Nah, ini nanti kita akan coba buat menggunakan komponen saja biar gampang. Saya buat terakhir dulu form submit ya. Oke, nanti di video berikutnya kita akan bahas buatnya menggunakan form submit supaya kita tidak banyak ngetik ya, btn primary. Oke, sampai sini harusnya proses tesnya sudah lancar. Kenapa? Karena sudah ada tombol submitnya. Nah, oke, ini sudah aman nih. Kenapa? Karena kita sudah ada kode ini kan, hanya kode ini yang dicek di testing. Nah, kalau kita mau melakukan testing untuk semua field itu boleh saja, atau kita mau cek rute misalnya juga sama, tidak ada masalah. Jadi misalnya di program studi test, oke, di sini kita tambahkan assertion-nya. Kita tuh berharap selain melihat tombol submit, kita juga bisa melihat action. Misalnya actionnya itu admin titik program studi titik store misalnya. Oke, kita coba. Ops, dia gagal ya. Kalau kita lihat action sama dengan admin, actionnya ini bukan admin tapi rute ini, rute. Jadi actionnya itu kita buat dia sebentar, rute admin titik program studi titik store. Oke, sip, seperti ini dia. Oke, sip. Jadi kita berharap melihat action itu URL-nya. Jadi nanti di sini di halaman ini kan kalau kita view source Ctrl U itu kan nanti ada action. Nah, actionnya tuh yang ini. Harapannya dia melihat tulisan action ini. Nah, kalau kita mau tambahkan lagi kode untuk testingnya, misalnya kita mau mastiin semua field itu wajib ada, maka kita bisa tambahkan selain tipe, kita bisa tambahkan name. Name-nya misalnya yang pertama kita harapkan ada kode, kemudian ada nama misalnya. Kalau saya jalankan testingnya harusnya tidak error. Ini kurang titik koma. Tes, oke. Nah, kalau misalnya saya tambahkan lagi kode, nama, singkatan ya, singkatan mesti error. Kenapa? Karena di form kita belum ada input untuk singkatan ya. Jadi kita bisa tingkatkan lagi testingnya biar lebih valid ya. Ada fakultas dan jenjang, berarti ada fakultas kemudian ada jenjang. Kenapa? Karena kalau tidak ada input name ini, nanti program kita juga bakalan error ya. Makanya kita testingnya misalnya kita tuh mau memastikan bahwa di dalam form atau di dalam create ini itu ada action yang mengarah ke store, ada input yang namanya name-nya adalah kode dan seterusnya. Oke, nanti akan saya lanjutkan lagi di video berikutnya. Kita akan buat komponen ya, komponen untuk formnya ya, supaya nanti kodenya tidak panjang lagi seperti ini. Oke, kita akan lanjut lagi di video berikutnya. Oke, kita lanjutkan lagi.
Di video sebelumnya kita sudah buat di saya sudah buat 3 inputan ini ya. Kemudian di tesnya itu harusnya masih jalan seperti biasa, karena kalau di kode saya itu yang saya assert itu adalah pertama actionnya harus ada, name-nya harus ada kode nama singkatan. Nah di formnya juga sama nih, di formnya udah saya buat juga 3 ini. Jadi 3 ini yang kita tes dan 3 itu juga yang kita buat. Nah di video ini kita akan bahas tentang komponen ya. Jadi tujuannya adalah supaya nanti kita lebih mudah menghadapi perubahan-perubahan di kode program kita. Yang pertama kita akan buat komponen namanya list menu. List menu ini tujuannya menggantikan app-snit. Nah ini dia nih. Jadi kode ini HTML ini akan kita gantikan menggunakan komponen agar ketika terjadi perubahan, misalnya menu itemnya ganti nama nih, misalnya jadi menu nav misalnya, maka kita tidak perlu ngedit satu-satu lagi, cukup ubah di komponennya saja. Oke, kita langsung saja untuk membuat komponen. Ini perintahnya php artisan make komponen, make komponen namanya adalah list view min view. Kalau list view ini nanti jadinya list strip view ya. Oke, kita enter, kita buka komponennya list view. Ini dia. Kan jadinya list strip view.bleed.php. Nah, kodenya ini kita menggunakan props dan menggunakan slot ya. Saya copy saja. Oke. Jadi di sini pertama propsnya itu ada href dan kemudian ada aktif menu. Lalu di listnya kita buat list, kelasnya kita daftarkan. Add aktif menu ini sudah kita bahas di video sebelumnya. Kemudian di sini hrefnya langsung kita tulis saja dan di sini kita gunakan slot ya. Nah, cara pakainya seperti apa? Kita lihat nih nama komponennya kan, berarti x list view, saya enter. Kemudian dia butuh href, kan propsnya ada 2 nih, ada href, ada aktif menu. Nah aktif menu ini kalau dipakai dia jadi gini, dia aktif menu. Nah cukup butuh 2 ini saja. Ini saya copy aktif menunya, beranda. Ini dia. Kemudian untuk hrefnya kita copy rutenya. Ini dia. Oke, kita enter. Lalu untuk nama menunya ini boleh kita copy nih, kita pastikan, berarti saya tidak perlu lagi ini. Oke, sekarang kita coba refresh, harusnya berandanya masih tampil. Oke, berarti kode kita udah benar, kita klik harusnya aktif dia. Sip. Kemudian kita bisa copy paste untuk membuat admin program studi index. Copy aktif menunya juga, ini berarti ganti jadi program studi bintang. Oke, untuk menunya kita copy, pastikan di dalam slotnya ya, jadi slot ya. Jadi semua yang ada di antara buka tag list view dan tutup tag list view ini akan tersimpan di variabel namanya props. Ini tadi slot ya, slot. Nah gini. Oke, simpan, harusnya tidak ada masalah. Ini juga sama, tidak ada masalah. Sip. Berarti berikutnya kita buat menu pakai ini saja. Nah, kalau kita mau buka filenya cukup tekan Ctrl kemudian klik, nanti kita akan kebuka view-nya. Jadi lebih gampang lah intinya. Oke, ini sudah selesai, tutup dulu. Berikutnya kita masuk ke form. Nah, ini juga mau kita jadikan dia sebagai komponen. Ya, kalau kita lihat kode untuk membuat form itu program studi form. Ini kan cukup panjang ya. Nah, ini nanti kita buat komponen. Yang pertama kita buat komponen itu namanya adalah kita kelompokkan dulu jadi folder. Jadi saya mau buat folder form. Di dalamnya baru ada komponen namanya input. Oke, kalau saya enter, harusnya nanti di mana dia? Komponen forms. Di sini harusnya muncul input. Nah, ini dia nih. Oke. Nah kemudian salah. Yang jadi propsnya kalau di input itu hanya label name dan
label. Name dan label ini wajib diisi ya. Jadi kalau mau ketik props itu tinggal props saja ya, b props. Nah ini tinggal kita ketikkan misalnya name, defaultnya null, kemudian label, labelnya diapit kutip, label juga defaultnya null. Oke, kemudian kita buka tag PHP. Ini saya copy saja biar videonya lebih cepat, nanti kan saya bahas kodenya. Oke, ini kita ini saya buang dulu, ini ada kesalahan di sini. Oke, kita simpan. Jadi di sini propsnya itu ada name dan label. Name dan label ini harusnya wajib diisi ya, nanti kita bisa cek. Nah kemudian untuk kelas itu kan kelas HTML maksudnya, kelas CSS-nya. Nah kelas itu jika ada error maka kita tambahkan form control dan is invalid, jadi ada warna merahnya. Kalau tidak maka kelas defaultnya itu kan form control saja, bootstrap kan itu ya, form control. Nah kalau ID ini kan tag ID ini kalau dia kosong kan kita cek nih, kalau dia null maka dia diambil dari name, karena kan biasanya ID itu kan sama saja dengan name-nya. Kalau value-nya ini kita ambil value dari input dari atributnya atau all name ya. Ini langsung saya coba pakai, nanti silakan dibuat saja kodenya. Di sini cara pakainya ini saya komentari dulu. Nah kita berartikan x forms dot input. Nah ini salah dia, harusnya x form dot input gini. Nah tadi kan ada dua yang jadi propsnya, name dan label. Berarti saya buat di sini name-nya misalnya nama, labelnya adalah misalnya nama program studi. Oke, saya simpan, kita coba refresh, harusnya muncul nama program studi. Udah nih, sudah selesai. Ini boleh saya hapus. Kemudian misalnya nih orang lupa input namanya. Kalau namanya tidak diinput maka dia akan error. Tapi kalau labelnya tidak diinput, misalnya seperti ini, oke, dia tidak error, cuman muncul di sini dia labelnya itu diambil dari name ya. Karena kan kalau kita lihat kodenya, label, jika label null maka ambil labelnya dari name. Nah, tapi kan name ini kan wajib diisi ya. Maka kita bisa buat if name sama dengan null, kita buat true. Nah, kita buat exception, atribut name is required atau wajib diisi. Jadi kalau seandainya orang itu lupa nih, kitanya maksudnya ya, programmernya lupa pakai name-nya, maka nanti muncul error, atribut name is required. Oke, udah selesai. Berarti ini gampang sekali, tinggal copy, ganti nama name-nya jadi kode. Nah ini berarti kode program studi. Oke, kalau kita lihat di view source, ini view page source, kita lihat nih. Oke, nah ini kan udah jadi dia nih. Inputannya ada ID sama dengan nama. Kenapa? Karena ID ini dia akan ngikuti nama ya, ikuti nama. Kalau text danger-nya kan defaultnya dia belum tampil. Jadi for nama, name nama, nanti errornya juga nama ya. Oke, kita lanjutkan lagi untuk form berikutnya. Untuk komponen berikutnya yang akan kita buat itu ada komponen select ya, komponen select atau drop down. Berarti tinggal kita buat namanya adalah select. Oke, ini kodenya saya copy saja, nanti kalian tinggal ketik saja harusnya. Sorry. Nah gini dia, ini tinggal di Ctrl H. Oke, sip. Secara prinsip sama saja. Yang membedakan form select, dia punya option atau pilihannya. Nah optionnya ini dia bukan null, tapi dia tipe datanya adalah array. Dia akan diisi dengan array. Nah kemudian cara pakainya seperti apa? Cara pakainya kita buka program studi form tadi. Misalnya kita akan buat, ini masih singkatan ya,
saya selesaikan dulu. Singkatan. Oke, ini hapus. Saya akan buat xforms, kemudian titik select. Nah, kalau select dia ada name-nya misalnya jenjang, kemudian dia ada labelnya pilih jenjang. Nah, kemudian dia ada option. Kalau option ini karena dia variabel atau dia PHP ya, data PHP, kita gunakan gini. Namanya option ya. Oke, ini dia. Nah, option sama dengan kita isi dengan array langsung seperti ini. Kutip, kemudian array. Misalnya kita buat di sini jenjangnya D3, sarjana, magister dan doktoral. Simpan, coba kita refresh. Oke, ini udah jadi. Nah, di setiap elemen ini kan ini ada MT2, MB2. Oke, sip. Ini sudah. Inputnya juga sama ya, harusnya ada MT, MB. Oke. Jadi ini udah selesai. Berikutnya, jadi gini, ini option ini karena kita mau mengisinya dengan variabel, ini kan array ya, array PHP, maka kita harus menambahkan titik 2 seperti ini ya. Kalau kita mau ngasih nilai string bukan PHP, bukan kode PHP, maka kita cukup panggil saja nama props-nya, langsung isi dengan nilai string biasa. Tapi kalau kita mau ngisi dia dengan variabel itu misalnya bisa saja nanti seperti ini, list ya. Jadi tidak perlu pakai bracket di sini. Kan biasa kan pakai bracket gini ya. Nah, ini tidak perlu. Langsung saja. Syaratnya harus diapit dengan petik 2. Kalau kita hilangkan petik 2-nya kan warnanya jadi berubah tuh. Jadi berubah berarti dia akan dianggap sebagai string, bukan sebagai variabel. Oke, berikutnya kita masih buat komponen. Jadi ada beberapa komponen. Ini ada komponen select rank, masih select juga sama. Select tapi range seperti ini. Oke, kodenya saya copy saja. Select range. Oke. Ini sudah. Ini ada karakter apa ini, satu di bawah. Oke. Select rank ini cara pakainya sama seperti kalau kita lihat ya, butuh name, label, min, max ya. Jadi cara pakainya berarti xform titik select seperti ini, rank. Nah, kita pakai name, misalnya kalau range ini tahun ya, tahun. Kemudian label, pilih tahun. Kemudian minnya berapa, misalnya dari 2001 sampai maxnya misalnya sampai 2023. Oke, kita coba refresh. Maka muncul tahunnya. Kalau kita mau pakai variabel PHP misalnya sampai dengan tahun sekarang, berarti kan kita kasih ini. Nah, date-nya misalnya Y. Min-nya misalnya sama, min-nya kita kasih PHP, bisa saja date-nya misalnya Y dikurang 5. Berarti dari tahun sekarang kurang 5, 2018 sampai 2023. Oke, ini masih ada beberapa lagi yang biasa kita pakai saja nih, yang kita buat ya. Ada radio, nanti kodenya silakan di. Oke, sip, ini udah selesai. Nah, ini kodenya. Kalau radio, kalau select rank tadi kan sama ya, saya masih menggunakan Laravel kolektif. Ini juga sama. Oke, kita buka yang radio. Oke, ini kita buang dulu. Kalau radionya agak berbeda sedikit ya. Oke, perbedaan radio ini kan di kelasnya. Kelasnya dia bukan menggunakan form control, tapi form check input. Ya, sama nih. Nanti di sini juga form check input, labelnya ada di bawah dia. Ya, form check label. Kemudian form radio ini nantilah kita coba pakai ya. Kita buat saja dulu. Ini cara pakainya ada di materi saya nih di sini. Xform radio, name-nya jenis kelamin, labelnya wanita, value-nya misalnya wanita juga. Lalu kita buat untuk checkbox. Ini berarti bukan radio tapi checkbox. Oke. Ini dia, kita copy. Kita buka checkbox-nya.
paste. Oke. Nah, di checkboxnya juga sama. Kalau checkbox ini dia ada label, ada value juga. Yang terakhir kita buat, bukan ya, masih ada beberapa lagi. Untuk buttonnya, button submitnya atau form submitnya. Di sini namanya submit.blade.php. Jadi di sini komponennya namanya adalah submit. Supaya kita buat tombolnya gampang. Oke. Kita buka submit. Ini dia. Ini kodenya. Nah, jadi kalau kita mau buat tombol, tinggal kita panggil seperti ini saja. Ini saya tidak perlu lagi. Xforms, oke. Titik submit. Kita lihat propsnya apa. Label dan icon. Kalau kita mau tambahin icon, labelnya misalnya simpan. Oke, kita coba refresh. Oke, sip. Nah, saya klik nih, langsung ada loadingnya. Loadingnya dapat dari mana? Loadingnya dapat dari perintah ini nih, on click inner HTML tulis loading gitu. Ini bukan ajak ya, hanya on click saja. Oke, sudah semua. Nah, di sini kita form model juga kita buat. Jadi cara pakai form model itu Xform model. Ya, berarti namanya model saja. Kita buat namanya model. Oke, kodenya sama. Dia pakai slot kalau untuk model. Model.blade.php. Oke. Jadi form model, ambil atribut dari HTML, kemudian slot, form close, sudah selesai. Ini yang terakhir, form open juga kita pakai nih. Boleh di Ctrl S saja kalau kita malas pakai artisan, ganti namanya jadi open. Oke, pastekan. Sip. Jadi sekarang untuk kita tidak lagi menuliskan kode-kode HTML di aplikasi kita. Semuanya kita gunakan komponen semua nih, Xform input. Nanti di sini kita ganti dia jadi Xform model ya, Xforms titik model. Nah, kemudian rutenya sama dengan, kalau kita mau isi pakai variabel berarti langsung saja. Kalau kita mau isi pakai variabel berarti di sini dia $rute. Kemudian metode juga sama, metode sama dengan $. Kalau dia, dia kan bukan props ya. Coba kita lihat di model nih. Klik model. Nah, dia bukan props nih. Propsnya itu hanya model saja sebenarnya. Jadi karena dia bukan props, maka kita tidak perlu ini. Nah, berarti ini pakai bracket. Sama seperti kita buat form untuk HTML gini. Kemudian ini kita tutup di bagian paling bawah. Jadi form close-nya kita isi seperti ini. Nah, jadi gini dia, form model rute. Modelnya baru kita isi model. Nah, kalau modelnya, karena modelnya misalnya pakai kode PHP, maka kita isi modelnya misalnya /app/models model/program studi misalnya. Seperti ini boleh saja. Atau kita ambil dia dari variabel model yang ada di controllernya. Kita lihat nih di program studi controller, apa dia ada model? Oh, tidak ada, namanya program studi. Berarti di sini dia variabel program studi. Ini dia jadinya. Oke, kita coba refresh. Kemudian kita view source. Kita mau lihat bentuk HTML formnya itu seperti apa. Nah, ini dia nih, metodenya post bener, actionnya bener program studi, udah selesai nih. Nah, tokennya double jadi ya. Nanti kita cek nih kenapa tokennya bisa double. Oh, ini nih belum saya hapus. Oke, ini udah selesai. Jadi kita udah buat komponen ya. Ada beberapa komponen nih, mungkin ada 6 atau 7 yang bakalan sering kita pakai. Nah, sekarang apa sih keuntungan kita bikin komponen ini? Keuntungannya adalah kalau misalnya ya suatu saat
package dari form ini kan kita pakai package ya, namanya Laravel Collective HTML. Misalnya package-nya udah tidak dikembangi lagi, sementara kita butuh upgrade, maka ini bisa kita ganti saja. Misalnya untuk input, misalnya ya, input.blade.php. Ini saya tinggal disable, kemudian saya ganti pakai input teks biasa. Input saya masukkan misalnya di sini tipe, kemudian name-nya saya buat di sini name, kemudian value-nya kita buat di sini value. Oke, simpan. Atributnya juga nanti kita tambahkan, dan aplikasi kita tidak ada error nanti. Ini kenapa? Karena atributnya belum kita tambahkan ya. Jadi kita bisa tambahkan misalnya kelas seperti ini, kelas. Oke. Nah, sudah selesai. Kita tidak lagi menggunakan form dari Laravel Collective HTML. Package-nya tuh boleh kita buang gitu maksudnya. Kalau seandainya kedepannya misalnya package ini tidak lagi kita mau gunakan, kita mau ganti pakai package lain misalnya, bisa saja. Nah, kalau sekarang karena kita masih pakai, ya tinggal pakai saja. Jadi dengan cara seperti ini kita tidak perlu mengubah satu-satu. Kalau sekarang nih, kalau kemarin kan kita mau ngubahnya satu-satu nih, kita edit di sini. Misalnya saya mau tambahin margin misalnya. Ini antara inputan ini dia terlalu dekat misalnya. Saya mau tambahin, maka di sini saya tambahkan MB3 misalnya. Oke. Nanti muncul sendiri jaraknya. Nah, tinggal ini selectnya belum nih, tinggal saya buka select. Selectnya juga sama, nanti selectnya kita kasih MB3 juga. Ini dia. Maka semua select akan ikut ada margin bottomnya seperti itu. Jadi intinya dengan komponen ini sifatnya kan dia reusable ya, jadi bisa digunakan berkali-kali dan memudahkan kita dalam memodifikasi HTML kita. Oke, nanti video berikutnya baru kita akan buat formnya sesuai dengan kebutuhan aplikasi kita nih. Mana dia? Ini dia nih. Nah, ini kan sebenarnya udah selesai nih, singkatan fakultas jenjang ya. Langsung aja lah kayaknya, program studi create form, nama, kode dulu ya, singkatan jenjang, fakultas, satu lagi tahun tidak perlu. Nah, ini dia nih. Oke, ini namanya fakultas. Oke, pilih fakultas, optionnya karena fakultas misalnya ada fakultas ilmu komputer atau Filkom. Ini misalnya fakultas ilmu komputer, kemudian satu lagi Fimbis misalnya fakultas manajemen dan bisnis. Oke, kita simpan, udah selesai. Sekarang kita lanjut lagi sedikit. Nah, ini masih ada jarak harusnya. Masalah MB3 tadi ya, kita lihat di komponen selectnya, harusnya dia MB-nya MB3. Oke. Nah, kemudian untuk testingnya, kita lihat program studi tadi, program studi test. Testingnya kita tambah juga biar dia komplit ya. Jadi kode, nama, selain nama tuh ada jenjang, kemudian ada fakultas. Oke, kode, nama, jenjang 1 2 3 4 5, ada 5 1 2 3 4 5. Oke. Sekarang harapannya adalah ketika dijalankan tes semuanya pas ya. Oke, sip, udah selesai. Jadi semua inputan ada, tinggal kita lanjutkan untuk kode simpannya. Nanti kode simpannya akan kita bahas di video berikutnya. Untuk video ini saya cukupkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, kita lanjutkan lagi. Di video ini kita akan membahas bagaimana proses menyimpan data, kemudian bagaimana melakukan testingnya. Jadi di sini kita masih di program studi test. Kita akan buat satu tes lagi, namanya store. Ya, saya langsung saja di sini berarti function public function
test store misalnya seperti ini. Lalu kemudian yang pertama kita lakukan itu seperti biasa, kita buat usernya dulu, baru kemudian kita acting sebagai user tersebut. Lalu berikutnya kita siapkan dulu data yang mau kita simpan. Nah, data ini sebenarnya nanti bisa kita buat dia di factory ya, di factory milik program studi ini. Oke, ini saya copy saja dulu, nanti baru kita pindahkan dia ke factory-nya. Oke. Nah, kemudian ini kan data yang mau kita inputkan nanti di formnya ya. Nah, kemudian baru kita post response sama dengan dispose ya. Kita post dia ke program studi store, kemudian data yang dipost adalah ini, variabel data ini. Lalu harapan kita itu adalah halamannya di redirect ya, 302. Kemudian dia akan di redirect ke halaman, boleh ke sini, atau misalnya kita mau dia di redirect ke halaman create lagi. Jadi setelah data berhasil disimpan kan dia di sini nih. Nanti dia biasanya kan kita kembalikan dia ke halaman input lagi. Kemudian terakhir baru kita harapkan di sini assert database hash, maksudnya adalah kita itu berharap di database itu, di tabel program studi itu kita melihat variabel data. Jadi data yang disimpan itu kelihatan nanti di database-nya. Oke, ini sudah selesai. Kita coba jalankan tesnya dan pastinya dia akan error. Oke, sekarang kita akan lanjut untuk membuat fiturnya. Jadi saya cek dulu di sini sudah menggunakan router resource. Berikutnya kita buka program studi modelnya. Di sini kita tambahkan protected guarded. Oke, simpan. Kemudian kita buka store program studi request. Oke, karena kita pakai form request, ini saya buat jadi true. Nah, kemudian untuk rule-nya itu saya sudah ada. Oke, ini saya copy saja. Ini sama seperti biasa ya, kita buat CRUD biasa seperti ini. Oke, jadi nama require, kode harus unik, singkatan juga harus unik karena tidak boleh sama. Misalnya teknik informatika itu singkatannya TI, tidak boleh lagi ada yang singkatannya TI karena dia harus unik. Oke, kemudian kalau sudah, oh ini memang error ya, nanti saya coba cek nih dari kemarin ini padahal kodenya tidak masalah ya, ini sepertinya di editornya saja. Oke, ini sudah selesai. Berikutnya itu program studi controller di function store-nya. Oke, baru kita simpan datanya ya. Jadi di sini program studi create, request validate, kemudian setelah itu ini tidak perlu. Nah, di sini kita tambahkan flash message data berhasil disimpan. Oke, boleh tambahkan success. Redirectnya dia kembali ke halaman create. Oke, kalau sudah kita coba jalankan lagi tesnya. Oke, tesnya sudah berhasil ya, tidak ada masalah, berarti datanya berhasil disimpan. Sekarang saya coba yang versi UI-nya ya, program studi, kode program studi misalnya TI 001 misalnya. Kode ini sama dengan singkatan kayaknya ya, kita tidak terlalu perlu. Oh bukan, kode ini ada kode-kode tertentu memang nanti untuk program studi ya, kode-kode unik ya. Oke, jadi kita abaikan saja dulu. Misalnya TI teknik informatika, singkatannya juga TI, sarjana fakultas ilmu komputer. Saya coba simpan. Oke. Sekarang kita lihat di database ya, atau kita lihat di sini, ini udah ada kesimpan, tapi belum ada flash message-nya nih. Belum ada flash message-nya. Kita coba buka app snit.
Di bagian yield content, mana dia? Yield. Nah, ini dia. Kita lupa menambahkan flash message. Saya lihat dulu di app.blade yield content. Nah, ini kita lupa nambahin, makanya flash message-nya tidak muncul. Oke, kita tambahin di sini. Sekarang kita coba simpan lagi SI sistem informasi SI. Oke, data berhasil disimpan. Oke, sip. Ini fiturnya sudah oke. Nah, sekarang kalau kita mau melakukan refactor boleh saja, karena kan kode udah testing udah bener nih ya, kode juga udah bener. Misalnya apa yang mau kita refactor, misalnya di sini kita mau lakukan di sini ya, di validasi ini misalnya kita mau lakukan validasi yang lain, itu bebas saja, silakan ya. Misalnya singkatan itu maksimal karakternya berapa ya, boleh saja validasi seperti itu. Nah, kemudian untuk testingnya sendiri, kalau kita mau proses testing itu lebih detail lagi, kita bisa melakukan pengujian, misalnya datanya tidak boleh double ya, seperti itu. Nah, sekarang saya akan coba buat factory-nya dulu. Program studi factory ini. Nah, ini sudah ada nih kalau di saya. Kode, factor nama, singkatan, jenjang. Kalau jenjang ini dia random, D3, S1, S2, S3. Nah, karena di saya sudah ada factory-nya, berarti saya bisa factory nanti kita butuhkan ya. Ini biar aja dulu. Nanti itu factory itu bisa saja kita gunakan untuk kemarin kita gunakan untuk ini nih, untuk program studi index ya. Oke, ini sudah oke nih. Nanti untuk edit kita pakai lagi nih factory-nya. Oke, silakan dicoba nih, mungkin nanti kita coba cari tahu kenapa dia error ya. Oh, dia mintanya ini, yang ditemukannya ini. Oke, untuk video ini saya cukupkan dulu, nanti kita lanjut lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.